Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah berjumpa lagi di kajian Kasmaran, kajian Sakinah Mawaddah Warahmah Semarang, di mana alhamdulillah kami live dari Masjid Afa'ulia. Ini adalah persembahan dari Dawam Semarang, dan tentunya kajian Kasmaran ini didukung oleh teman-teman dari Muslim Brotherhood, kemudian HJA Indonesia, didukung juga oleh teman-teman dari Muslimah Basketball, Jar Movement, dan juga Bahagiakan Santai Indonesia, juga Info Kajian Semarang. Baik, alhamdulillah malam hari ini kami kedatangan kembali guru yang sangat concern di pendidikan anak dan juga keluarga ya. Beliau ini juga aktif di selain pendidikan anak juga sekolah ya atau kutab. Baik, tentunya sudah hadir di tengah kita Ustadz Abdul Karim. Silakan Ustadz, boleh bergabung dengan kami ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Di luar hujan tapi kita harus tetap semangat ya. Iya. Cek. Coba aman ya suaranya ya. Iya, kita juga live di TikToknya Podcast Ngeteh. Jadi sekarang nih kita eranya udah harus mengikuti ya aplikasi yang namanya harus, TikTok. Ya. Dan tema malam hari ini adalah mendidik anak di lingkungan toksik. Semakin kesini anak-anak tuh wow ngeri, mulutnya nggak bisa direm, bocil FF, ada yang bilang juga bocil kematian lah, aduh parah lah pokoknya tuh. Sampai di taraf dimana anak-anak ini tuh gimana ya, kalau nggak ditemenin ya nggak punya teman. Betul. Anak kita nggak main sama mereka nanti kiranya sombong, tapi kalau main sama mereka jatuhnya malah kena batunya, jadi apa ya, jadi ikut-ikutan ngomong kasar gitu loh. Itu gimana Tad? Ya, baik, yang jelas bahwa kita terkadang nggak bisa mengontrol lingkungan ya, karena bagaimanapun manusia itu pasti akan berinteraksi. Nah, maka yang pertama wajib dipahami adalah bahwa ada hal-hal yang di luar kontrol kita, yaitu eksternal, lingkungan dan lain sebagainya. Maka kita yang pertama tentunya menguatkan imunitas. Nah, makanya berarti apa? Antibodinya ya. Antibodinya. Dengan apa itu antibodinya kalau dalam Islam? Makanya ketika ini bicara tentang konsep dulu ya, bahwa yang jelas setiap anak itu potensinya baik. Karena Nabi sendiri yang mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan pasti dalam keadaan fitrah, suci, baik, karakternya harusnya begitu. Kemudian kenapa anak jadi buruk itu faktor lingkungan. Lingkungan terdekat adalah orang tua ternyata. Fa'abawahu yuhawidanihi. Karena faktor kedua orang tua lah yang menjadikan anak tadi nggak baik gitu. Nah, karena ada faktor tidak baik itu, berarti kita harus menguatkan imunitas anak kita. Dengan satu contoh, nanti ketika dia mendapatkan yang toksik ini dari luar ya, anak harus diberitahu mana yang baik, mana yang buruk. Atau enggak kalau sudah dia mumayyiz, dalam Islam itu mumayyiz dengan angka 7 tahun. Ini anak sudah bisa diajak diskusi ya. Adik, menurut adik gimana? Omongan orang itu baik enggak? Anak teman adik itu ngomongnya begitu baik enggak? Anak harus diberi pemahaman biar dia bisa punya resistensi dalam dirinya bahwa ini enggak baik, sehingga dia berani mengatakan kamu kasar, kamu ngomongnya jorok, kamu gini. Karena yang bisa dilakukan adalah pertama menguatkan anak-anak kita. Yang kedua tentu preventif lebih baik, jauhkan dari lingkungan yang toksik seperti itu. Gitu. Jadi milih-milih teman nggak masalah ya? Nggak masalah. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri ketika bicara tentang fase, kalau Al-Quran itu bicara sering dengan perumpamaan ya. Misalnya kita buka surat Ibrahim ayat ke-24 dan 25. Allah memberikan permisalan dengan tumbuhan. Maka tumbuhan itu kalau masih tunas, dibiarin tanpa ada kontrol, bahkan mungkin kalau kita amati, ini ibu-ibu mungkin yang suka nanam ya. Tanaman bunga itu kalau masih kecil, kemudian ada ayam, ada apa namanya, anak kecil main sana kemari nggak di hancur ya. Itu
ada istilah layu sebelum berkembang. Kalau ini malah mati sebelum hidup gitu, sebelum berkembang gitu. Jadi analoginya seperti itu ya. Iya. Makanya kita lelah kalau selalu kita mengobati perbuatan buruk anak kita. Jadi yang dilakukan paling bagus ya preventif sebenarnya. Anak itu nggak akan kuper ketika kita carikan lingkungan yang baik dan dijauhkan dari yang buruk. Jangan khawatir bahwa anak kita takut nggak punya teman, terus kemudian pertumbuhannya jadi kuper dan lain sebagainya. Enggak, sebenarnya ada fasenya dia ini dijaga. Kalau perlu malah nggak main keluar nggak apa-apa gitu. Karena belum bisa memilih ya. Belum bisa memilih. Sekarang itu Ustadz, faktanya adalah dulu masuk sekolah negeri itu suatu kebanggaan, swasta adalah buangan. Sekarang kebalikannya, karena masuk negeri ya itu tadi nggak ada filter mulutnya. Dan fakta itu saya dapetin di anak-anak dekat rumah. Waktu TK anak ini tuh Masya Allah santun banget. Manggil saya Om, iya gitu. Pas udah SD, loh kok ngomongnya kasar. Bahkan saya nggak nyangka dari mulut munggilnya anak itu, ya anak tetangga itu bisa ngomong begitu gitu loh. Dan anak saya akhirnya bilang ke saya, "Bah itu kemarin ngomongnya kok gini ya bah, kok jelek ya ngomongnya ya gitu." Ya itulah nak, jangan sekolah negeri ya kita gituin. Berarti sekolahnya di mana? Di Kutap aja? Belum tahu. Nah itu persepsi itu akhirnya apa ya menjadi batu yang menggulung gitu, dan negeri akhirnya ya seperti itu mayoritas kumpulannya gitu loh. Iya, jadi kalau bicara tentang ini ya, memang latar belakang orang tua itu paling pengaruh. Sebenarnya anak itu dia peniru yang ulung kan, dia belum tahu dan dia sering sekali karakter yang buruk itu lebih cepat menular dah pasti itu. Kaidahnya itu su'ul khulqi yu'di. Bahwa keburukan itu gampang nular gitu. Ada hadisnya? Iya. Sementara kebaikan tuh susah banget menular itu. Oh, ada beneran nih? Iya, pepatah di dalam bahasa Arab itu mafhudat itu su'ul khulqi yu'di. Karakter yang buruk itu cepat menular. Ya, makanya dalam Islam itu Rasul ngasih tahu permisalan teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi ya. Anak kita ini dekat dengan anak-anak yang bahasanya halus, sopan, dia lama-lama pasti akan belajar, oh ternyata bagus ya ngomong kayak gitu. Sementara temen yang buruk itu seperti penjual apa itu? Tukang pandai besi ya, yang baunya sangit, artinya kita nggak megang pun itu akan terkena efek buruk dari baunya tadi itu. Orang tua udah ngasih benteng dan ini cerita aja ya, semoga keluarga saya nggak nonton ya. Jadi anak saya itu alhamdulillah benar-benar kami jaga. Saya dan istri itu jaga banget. Tapi ketika pulang ke kampung halaman, ketemu sepupunya, tiba-tiba tangannya ginilah apalah gitu. Dia lihat dari sepupunya itu dan ngomongannya kasar. Astagfirullahaladzim. Jadi itu peniru ulung beneran gitu kan. Padahal udah kami jaga banget gitu kan. Nah itu memang anak kecil belum ada dosa, ya kan? Betul. Tapi kan kami yang dengar juga, akhirnya kepancing untuk berbuat dosa, marahin anak-anak itu gitu loh. Nah itu gimana kalau bertemu anak seperti itu? Ya, jadi yang pertama ya memang orang tua dituntut untuk kontrolnya totalitas ketika sudah tahu ada potensi yang tidak baik dari orang terdekat. Toksik yang paling berbahaya dan susah justru dari orang terdekat. Bisa jadi maaf ya kalau punya pembantu yang akhlaknya buruk tadi yang itu mengasuh anak-anak kita, atau bahkan omnya atau siapapun yang berpotensi begitu, itu memang justru lebih dilema kita. Kalau kita tegur, wong itu masih kerabat dan masih tentunya harus kita hormati sebagai kerabat yang lebih tua, dibiarkan memberikan pengaruh yang buruk. Nah, maka yang bisa dilakukan orang tua adalah sebenarnya kalau yang memberikan toksik ini orang yang bisa kita diajak baik-baik, sampaikan. Kita sudah didik anak-anak kita ini, ada batasan ini yang saya ajarkan, ini nggak baik, ini nggak baik gitu. Jadi tolong kamu juga memahami apa yang saya lakukan untuk anak-anak saya itu yang bisa kita lakukan kalau kita mau baik-baik gitu. Tapi kalau enggak ya memang ya udah jangan
main aja dengan yang buruk-buruk tadi itu. Oke. Nah, fakta yang lain ada juga posisi di mana yang toksik justru malah saudara kandung. Itu gimana tuh, Tat? Jadi si anak ini sebenarnya ya kan anak batita bayi bawah 3 tahun kan emang fitrahnya kan emang lucu, baik. Iya. Tapi ternyata kakaknya itu yang sumber toksiknya itu. Nah itu gimana itu? Soalnya saya nemuin gitu juga, fakta gitu juga. Iya betul. Jadi begini juga ya, latar belakang pendidikan anak-anak kan ada orang tua yang mungkin punya beberapa anak ya. Ada yang satu disekolahkan di lembaga yang mungkin secara kontrol kurang karena murid banyak, sehingga mungkin hal-hal yang negatif itu kadang ada standar itu yang bagi sebagian orang lumrah. Oke. Tapi bagi sebagian orang itu bukan lumrah, artinya nggak patut di usia begitu anak bicara tentang kotor, kasar dan lain sebagainya. Nah, yang bisa mengatur siapa? Ya kita, orang tuanya lagi-lagi. Apalagi kalau saudara kandung, tentunya kan powernya di tangan orang tuanya pastinya. Dan sebenarnya begini juga ya, dalam dunia pendidikan itu sebenarnya kategori kapan anak itu kena kewajiban itu betul sepakat bahwa dosa itu dihitung ketika anak sudah balik. Anak kecil bicara sekasar apapun kalau dia belum balik dosa enggak? Tapi kita terpancing untuk berbuat dosa, pancing emosi gitu. Weh, mulutnya gitu akhirnya kan. Malah secara dosa tidak, tetapi Islam itu ngasih tahu bahwa karakter itu ada dua memang. Satu itu tabiat. Tabiat itu bisa mungkin kayak bawaan. Oke. Ya. Dan itu ternyata dari siapa? Genetiknya. Oh, dari orang tua. Dari ayahnya. Oh, bapaknya malah. Ya. Jadi ayah itu membawa genetik karakter ya. Bisa halus, kasar, emosional, sabar, santun itu dari ayah. Ternyata. Meskipun bapaknya udah tobat. Lah maka nanti. Bener gak? Bapaknya udah tobat nih. Kan. Ya betul. Ada potensi, tetapi ada yang namanya akhlak itu hasil dari didikan. Nah, maka pola asuh itu pengaruhnya jauh lebih besar. Makanya ketika kita, maaf ya, ada dalam sebuah daerah mungkin terkenal omongannya kasar. Itu sebenarnya faktor eksternal. Pengaruh pasti iya, tapi nanti keluarga yang punya pola asuh baik, kalem, pasti anak akan baik itu. Oke, pertanyaannya mungkin agak sedikit, lebih dalam lagi nih. Lingkungannya mungkin tidak terlalu toksik, tapi keadaan rumah tangga orang tuanya yang toksik. Orang tuanya suka berantem di depan anak. Nah, itu bagaimana itu? Berarti mbahnya gitu. Bukan, orang tua dari kandungnya. Anak itu. Nah, ini yang berarti belum selesai sebenarnya dari sisi visi misi ini. Ya. Maka dalam Islam itu ada doa yang dipanjatkan kan, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Bagaimana melahirkan anak yang penyejuk mata kalau pasangan aja belum menyejukkan begitu kan gitu. Jadi alangkah lebih beratnya nanti beban anak ketika dia butuh contoh yang baik malah justru dapat yang buruk dari orang tuanya. Lah yang begini ini tentu akan lebih berat atau bisa jadi orang tuanya nggak nganggap itu toksik juga bisa. Kayak lumrah aja ngomong kayak begitu itu. Kayak udah aja ya gitu ya kan. Iya itu. Maka solusinya sebenarnya ini pentingnya sebenarnya begini. Dalam Islam itu pendidikan itu tujuannya adalah satu, takdib, adaba yu'adibu takdiban, membiasakan kebiasaan yang baik. Makanya antara rumah, sekolah ini harus sevisi. Maka sekolah yang sudah memperbaiki, harusnya rumah itu juga berbenah. Makanya lembaga pendidikan yang bagus itu harusnya tugasnya dua ini, bagaimana mendidik anak dan orang tuanya, memintarkan orang tua. Ada kajian-kajian untuk orang tuanya. Lu aja nganter anak lu TPA tanpa hijab. Jadi memang selesain dulu visi misi di rumah harusnya. Dan samain sama pendidikan di luar. Ya, idealnya itu karena begini sebenarnya tanggung jawab siapa sih pendidikan itu orang tua sebenarnya. Karena kita nggak mampu, maka kita bekerja sama dengan sekolah. Nah, sekolah ini sesuai dengan visi orang tuanya. Kalau dia bicara tentang karakter atau sekolah yang Islami, pastinya mengedepankan adab. Nah, disinilah
sekolah akhirnya punya tool harusnya ini yang baik, ini yang nggak baik. Nah, rumah harus menjaga apa yang dibangun oleh sekolah. Jangan sampai sekolah membangun, rumah merobohkan. Ya. Itu yang akan lelah, nggak ada ujungnya ya. Kemarin anak saya lucu deh, Tat. Jadi anak saya tuh kami didik kalau perempuan itu berhijab. Sampai ada di fase temen dia, kan dia sekolah ya TK Islam gitu kan. Iya. Temen dia tuh lepas hijab, terus dia langsung ngomong, kok dia udah nggak Islam gitu. Nah, sekarang ini ada sekolah Islam yang jelas-jelas SD Islam, bilingual lah apa itu gitu. Tidak mewajibkan muridnya berhijab, itu gimana? Nah, itu kan berarti kan toksik juga ya kan. Anak saya nanti bisa ngomong lah itu nggak Islam itu padahal. Ya betul. Jadi kalau kita mengacu kepada syarat ya, kapan perempuan harus berjilbab, jelas. Itu ketika sudah balik. Ketika sudah balik. Balik itu berarti ketika sudah datang bulan ini kalau anak perempuan. 10-12 tahun ya. Bisa jadi begitu. Maka anak kecil kenapa kok tetap diajarkan pakai jilbab, terutama sudah mumayyiz nih 7 tahun, karena disitulah arti sebuah pendidikan dan kebiasaan yang baik itu pengaruhnya luar biasa di saat nanti dia sudah fasenya wajib itu. Ya. Maka menjadi penting pembiasaan. Nabi perintahnya jelas, perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Ya. Pukul anakmu 10 tahun belum mau sholat. Ini apakah anak 10 tahun nggak sholat dosa? Belum. Karena belum tentu balik. Tapi ketegasan itu perlu dalam pendidikan agar nanti saat dia balik dia sudah biasa melakukan hal yang wajib dalam agamanya. Itu yang nggak disadari oleh orang. Ada orang berpikir nanti kalau udah saatnya aja baru jilbaban. Kalau sudah sholat sudah balik aja baru perintah sholat, udah terlambat itu. Nanti aja pas dikafanin sekalian ya. Terus berarti tugas seorang ayah nih ngeri ya tadi. Udahlah dosa istri masuk ke suami, dosa anak masuk ke bapaknya, alamak. Terus apa menjadi bekal untuk seorang ayah nih agar tetap bisa husnuzon mesti kelakuan anaknya atau pasangannya itu nauzubillah min dzalik. Iya. Toksik ya kan? Toksik ya. Jadi memang betul Mas Obin ya. Jadi kalau suami itu berat tugasnya. Allah aja kasih perintah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sahabat saja ketika datang turun ayat ini mereka mengadu ke Rasulullah, kami itu menjaga diri aja sudah susah, bagaimana harus menjaga keluarga kami gitu. Maka Nabi sampaikan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Artinya apa? Apa yang diperintahkan kerjakan sebaik mungkin, apa yang dilarang jauhi sejauh-jauhnya. Itu yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana kalau apa yang harus dilakukan seorang ayah? Ada sebenarnya Quran itu penuh contoh ya. Saya kasih contoh misalnya di kisah keluarga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ya. Itu kan toksik semua kan kakaknya itu, 10 orang loh bayangkan itu. Jadi mereka malam-malam rapatnya ngeri itu. Ada yang mengatakan, uqtulu Yusuf bunuh saja. Itu saudara kandungnya ya? Saudara kandung itu kan. Nabi Yusuf kan saudaranya 11 kan, 10 kan toksik itu, kecuali yang satu Bunyamin itu. Dan ini ekstrim sekali sampai pengen membunuh dan kelak ayahnya dibohongi. Ayahnya sampai dibohongi dengan mengatakan mereka pulang bawa baju Yusuf yang dilumurin darah sambil nangis dan mengatakan ayah Yusuf dimakan serigala, padahal Yusuf dibuang ke sumur itu. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, Nabi Yakub ya ayahnya itu, dia mengatakan fasobrun jamil, ayah sabar, ini ujian bagi ayah. Tapi ayah yakin Yusuf tidak meninggal karena mimpinya belum terbukti. Dia akan mimpi ada 11 bintang, matahari, rembulan sujud, artinya dia akan jadi orang besar itu. Dan yang luar biasa, ini penting ya. Nabi Yakub itu tahu anaknya itu bohong. Dari mana tahu? Begini. Yusuf itu bajunya dilepas, kemudian dilumuri darah kambing. Laporan dari anaknya, ayah Yusuf dimakan serigala. Berdarah-darah semua ini. Nabi Yakub itu lihat kaosnya tuh nggak sobek sama sekali.
Tapi yang menarik tidak ada kalimat dasar kalian pembohong. Oh iya benar. Tidak ada. Beliau hanya mengatakan anak-anakku, ayah sabar. Ini ujian bagi ayah. Jangan pernah menganggap perbuatan baik itu, perbuatan buruk itu sebuah kebaikan. Nggak ada tuduhan pendusta, pembohong, anak nakal. No. Artinya toksik jangan dilawan dengan toksik tadi. Ya. Ini penting ayah jangan terpancing untuk ikut-ikutan marah. Toksik-toksik dari anaknya tadi. Waduh, itu. Ngeri ya. Emang kita bukan nabi teman-teman ya, tapi kita harus punya di ikhtiar yang sama kurang lebih ya. Yes, harus begitu. Udah tahu anaknya bohong dan yang dicelakain anaknya juga, tapi tetap bisa husnuzon dan kata-kata yang keluar kata-kata yang tetap kata-kata baik, positif, kata-kata tetap nasihat yang baik kepada anak-anaknya. Dan bahkan Nabi Yakub tuh mengatakan, anakku jangan putus asa dari rahmatnya Allah Maha Pengampun. Itu kan sinyal-sinyal halus-halus bahwa kalian itu kalau mau baik taubat Allah Maha Pengampun. Tadi tidak mengatakan kalian harus taubat, kalian pendusta, pembohong masuk neraka. Jadi secara nggak langsung kisah ini ngasih tahu ke kita dan nge-reminder ke kita kalau ketemu anak-anak bocil-bocil FF tadi, bocil-bocil kematian tadi itu, kita nggak boleh ngatain lu nakal, lu anak siapa lu, nggak boleh gitu ya. Betul. Jadi anak-anak itu nggak boleh sebenarnya di fase mereka itu nakal, kita dengan kalimat nakal itu nggak boleh sebenarnya. Karena itu jadi pembenaran nanti. Iya. Jadi anak itu sebenarnya kadang dia tidak sadar melakukan sebuah perbuatan, dia nggak tahu bahwa itu tidak baik dalam pandangan agama. Iya. Ya, tapi kalau kita sudah mengecap pemalas, pembohong, nakal, itu justru jadi kayak alam bawah sadar dia bahwa dia memang anak nggak baik, nakal, pembohong, nggak punya masa depan dan lain sebagainya. Dan itu yang petaka bagi anak nanti pada akhirnya itu. Kalau anak itu udah umur 16 tahun masih bisa mikir lah, tapi masih umur 6 tahun dan akhirnya ditambahin di lingkungannya juga dibully, wah pasti bakal down. Betul, ya. Mentalnya rusak itu nanti lama-lama itu. Ada kejadian yang memilukan hati kita, ada beberapa berita yang yaitu anak kecil bunuh diri. Iya. Terus ada yang bunuh adiknya juga karena game Roblox apa gitu loh. Nah, itu kan udah masuk ke fase cuci otak tanda kutip ya. Dan itu dari game dan dari lingkungannya yang buruk, ngebully, akhirnya dia ngerasa kecil dan akhirnya udahlah akhirin aja. Betul. Nah ini sebenarnya ada gaya komunikasi yang menarik dari Rasulullah ini. Rasulullah kan tentu paling lengkap ya. Beliau itu kan sosok sebagai anak kecil juga anak kecil yang nggak jadi beban orang tua, sebagai pemuda yang keren kan, yang berdikari, punya karakter yang baik, sebagai suami yang sabarnya luar biasa, sebagai kakek juga kakek yang sangat sayang kepada cucunya. Jadi lengkap profil Nabi itu. Bahkan Rasulullah itu pernah ketika ada anak kecil itu saudaranya Anas bin Malik itu nangis, dia gara-gara burungnya mati. Kemudian dia sedih banget itu. Nabi itu ada urusan penting itu bisa ditunda gara-gara beliau kemudian melihat anak kecil nangis, beliau dekati anak itu, dipegang kepalanya, ditanya baik-baik, kenapa kamu nangis nak? Dia cerita, burung saya mati ya Rasulullah gitu. Nah, kemudian Nabi itu bisa mengambil hatinya, membesarkan hatinya, bahkan anak itu sampai senang kemudian lupa dengan kesedihannya. Nah, berarti di sini sebenarnya anak butuh sosok pendengar. Makanya kenapa tadi anak bisa bunuh diri? Itu karena dia merasa nggak ada yang mau mendengar keluh kesahnya. Dia bicara, nggak mau bicara dengan orang lain karena mungkin bicara orang dewasa nggak mau mendengar. Bahkan mungkin malah menyalahkan. Jadi anak nggak mendapatkan pembelaan. Maka penting sebenarnya menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak kita itu. Dan anak saya tuh TK kecil, tapi udah ada di fase dia dibully sama teman-temannya, sama kakak kelasnya gitu. Saya bilangnya cuma kalau dia nyentuh kamu lawan, tapi kalau kamu cuma dikata-katain ya udah doain aja semoga dia nggak gitu lagi. Nah itu apakah saya tepat? Nyuruh dia melawan balik kalau dia dipukul dan juga kalau dibully ya udah bilang aja, doain aja gitu loh. Iya. Jadi memang betul ya, ada fase dalam pendidikan Islam itu
apapun itu ya, baik orang tua atau anak-anak itu ada kalanya satu cukup dengan dibiarkan, cuekin itu. Oke. Ya. Kalau masih berlanjut maka tegur. Kalau masih berlanjut lagi boleh melawan sebenarnya. Ya, tapi anak harus diberitahu fase-fase ini. Yang paling aman sebenarnya berani speak up. Oke. Ngomong kepada siapa? Gurunya. Meskipun nanti dibully dasar cemen dikit-dikit. Iya. Laporan gitu. Nah, tapi paling enggak ada orang dewasa yang menjadi saksi gitu ya. Betul itu. Ada sebenarnya dalam Islam itu kalimat ini lagi-lagi kata-kata mutiara ya. La takun rotban fatu soro wa la takun yabisan fatu kasaro. Kamu jangan jadi orang yang lemah, kamu akan ditindas nanti gitu ya. Oke. Tapi kamu jangan jadi orang yang kasar, maka kamu akan dibenci banyak orang. Artinya apa? Ada fasenya mengalah, ada fasenya kita balas ya. Balas gitu. Anak laki-laki itu penting, apalagi ini penting ya, anak laki-laki dibekali bela diri macam-macam itu agar dia nggak gampang dibully gitu. Iya, alhamdulillah anak saya bolak-balik pengen fitness, akhirnya saya bolehin fitness juga. Jadi memang bekal terbaik orang tua, anak tuh adalah dekat sama orang tuanya. Nah, cuma masalahnya ini orang tuanya juga sibuk. Ketika anak mau cerita, mau curhat, orang tuanya sibuk juga. Akhirnya pelariannya ke teman dan temannya salah juga. Nah itu apa yang bisa ngebuat orang tua tuh sadar kalau ya kita tuh sebagai ayah, sebagai ibu juga harus mendengarkan gitu. Iya betul. Saya kok tidak sepakat ya orang tua sebenarnya sibuk itu ya. Yang ada mungkin yang paling pas kurang perhatian. Bahasanya sibuk padahal dia nggak mau merhatiin. Jadi orang itu sebenarnya punya skala prioritas aja sih. Ini kenapa ada ayah-ayah atau bunda-bunda yang malam ini ngaji. Karena merasa tema ini penting. Sehingga beliau datang karena prioritas. Saya butuh ini tema ini. Sebagian orang nggak datang ngapain? Karena ini bukan prioritas. Nggak relate gitu. Sama ketika orang tua merasa bahwa anak ini adalah aset. Ya, maka dia pasti meluangkan waktu sesibuk apapun. Jadi komitmen itu penting. Ya, misal nih ada quality time. Ya, oke ada orang tua yang maaf ya kerjaannya di rumah. Iya. Dia mungkin afiliator, apapun berbasis pokoknya digital kan, nggak perlu keluar rumah kan. Tapi ada fisik ketemu 24 jam bahkan, tapi tidak pernah hadir secara peran. Ya. Artinya apa? Berarti dia tidak menjadikan pendidikan skala prioritas utama. Nah itu yang menurut saya, makanya nggak ada orang yang saya sibuk nggak punya waktu, yang ada anak nggak penting berarti bagi orang tuanya itu. Keras sekali Ustadz, tapi memang harus begitu ya. Iya. Saya juga jujur waktu kecil ayah saya sibuk banget Ustadz. Tapi ketika beliau ada waktu tuh, ya pasti saya yang diutamain gitu loh. Mau apa gitu. Sega Pak, ya dibeliin Sega. Mabar ya. Akhirnya main game gitu dan ternyata sesimpel itu akhirnya kita merasa ada bapak gitu. Ada bonding ya, kedekatan. Jadi perlunya apa ya? Sebagai orang tua juga nanya gimana kabarnya, iya, dan betul. Kamu lagi butuh apa, ada cerita apa gitu. Itu ternyata penting ya. Betul. Dan apakah sudah tepat nih untuk orang tua yang anak itu sering cerita ke orang tua tersebut gitu. Tadi sekolah gini, tadi sekolah gini gitu. Jadi justru ketika anak cerita ke orang tua itu menunjukkan bahwa anak percaya dengan orang tua. Ya. Itu menunjukkan anak cerita ke kita, dia percaya kita bisa ngasih solusi kalau dia butuh solusi. Ya. Ketika dia cerita tentang prestasi, dia percaya bahwa kita bangga ketika dia punya karya. Ketika dia cerita tentang temannya, ya, dia berarti sedang butuh apresiasi. Oh, temanmu bagus deh, gini. Nah, itu yang penting. Nah, justru ketika anak nggak pernah cerita, pertanyaannya jangan-jangan anak nggak percaya dengan orang tuanya. Cerita mungkin langsung dipangkas, alah gitu aja cerita, cemen kamu gitu. Itu jadi berangkat dari anak nggak punya rasa percaya diri ataupun kepercayaan kepada orang tuanya.
disitulah dia cari orang yang mau mendengar. Siapa itu? Sering sekali temannya dan sekarang justru kepada orang yang mereka salah. yang salah itu. Nauzubillah min dzalik ya. Ternyata itu dimulai dari masa kecil ya, secara nggak langsung ya. Jadi ketika mau cerita malah dimarahin. Iya. Ketika ngomong sesuatu diprotes lagi sama orang tua, gitu aja jatuh, gimana sih? Aduh. Oke, sekarang untuk orang tua yang sadar kalau dia ini toksiknya, itu apa langkah tobatnya, Tat? Langkah tobatnya baik ya. Jadi orang tua tentunya ada fase ya. Kita itu kan hidup melalui banyak mungkin pengalaman-pengalaman ya. Ada mungkin kita fase di mana belum hijrah, belum tahu ini bahwa anak itu ternyata peniru ulung. Ya, ada orang tua maaf ya, ini pekerjaannya mungkin harus kebalik ya. Saya punya teman yang kerjaannya malam mulai habis maghrib sampai subuh nggak tidur. Dia tidurnya habis subuh sampai siang itu. Siklus yang begitu itu bertentangan dengan fitrah. Ya, Nabi Muhammad selalu mengajarkan kepada kita manfaatkan waktu pagi. Maka ketika orang tua pagi-pagi aktivitasnya adalah tidur, itu menunjukkan bahwa dia memberi contoh kepada anaknya bahwa tidur pagi itu bagus, baik. Si anak taunya karena ayah ini tidur pagi berarti tidur pagi bagus itu. Nah bagaimana menghentikannya? Tentu orang tua harus berani berubah, menghentikan kebiasaan yang nggak baik, diganti dengan kebiasaan yang baik. Sengantuk apapun usahakan jangan tidur pagi. Jangan di rumah. Jangan di rumah. Jangan terlihat anak tidur di mobil di mana gitu. Oke, saya pernah dengar dari Ustadz sendiri, sebelum tidur sama bangun tidur usahakan ada kita. Itu gimana, Tat? Saya lupa. Ya, jadi gini, ada yang meneliti ya tentang dahsyatnya berkisah. Ternyata berkisah itu bahkan Al-Quran tuh menjadikan kisah itu cara terbaik memberi nasihat tanpa merasa anak dinasihati. Oke, ya kan. Nah, dan cerita yang paling membekas adalah cerita sebelum tidur. Maka ada istilah dongeng pengantar tidur. Cuman Islam itu nggak suka dongeng. Makanya jangan didongengkan kancil apa itu? Kancil mencuri timun. Nyolong timun. Nanti malah yang teringat adalah maling sebelum tidur itu. Makanya yang yang terakhir terekam ada anak harusnya kebaikan. Ya. Pertama kali dia bangun yang dilihat adalah kebaikan, senyum orang tuanya, ya, kalimat-kalimat yang positif, doa-doa terbaik itu penting, ya. Dan betul bahwa anak kita itu bisa jadi ujian bagi kita ya. Mungkin kita sudah merasa ngajarin baik-baik, ternyata dia malah membentak, melawan dan lain sebagainya. Itu menurut saya ujian, dan ujian itu pasti berakhir kalau kita sabar itu pastinya. Oke, sebelum tidur ngajak ngomong dan lain-lain gitu ya. Cuma saya itu tipikal orang di mana saya ngedongengin, tapi hitungan ke-10 saya tidur dulu. Sampai anak saya tuh bilang, tadi malam ada dengar nggak Bapak ngomong apa gitu kan? Dengar Bapak ngorok gitu. Itu udah berulang kali. Tapi dari itu saya ngerasa bondingnya dapet gitu loh. Iya betul. Dan anak jadi lebih sering curhat ke saya gitu loh. Bah tahu nggak tadi di sekolah gini. Tadi aku main sama ini ternyata dia kasar omongannya ya gitu-gitu, dia akhirnya berani ngomong gitu. Dulunya saya tidur aja dan ternyata itu penting banget buat itu. Betul. Jadi bonding itu anak itu kan punya kebiasaan masing-masing ya. Ada yang suka membaca. Lebih mudah anak yang suka membaca untuk diberi nasihat cerita. Kan dia pasti sudah terbiasa kan dengan membaca. Kita ajak bareng-bareng membaca. Dia menceritakan apa yang dibaca kalau udah bisa baca ini. Kalau belum kita bacakan. Anak pasti akan menunggu kalau kita pandai bercerita. Yang ditunggu itu mau tidur itu ya bacain buku dulu gitu ya. Tapi kalau orang tua nggak pernah hadir, yang dipegang terakhir HP, yang pertama kali dipegang HP, anak itu jadi begini. Kita itu jujur aja sebenarnya, kenapa anak kecanduan HP? Sebenarnya ya karena kita juga kecanduan. Sebenarnya kan begitu. Karena melihat kita main handphone terus. Melihat kita begitu, hari-harinya begitu. Oke, jadi ketoksikan itu bisa jadi terlahir dari
keluarga, dari orang tuanya yang melakukan toksisan itu tadi kan. Betul. Saling bully satu sama lain sama pasangannya di depan anak. Bahkan mohon maaf nih, membiarin anak nonton hal yang belum seharusnya ditonton, akhirnya contoh juga. Betul. Sebenarnya kan filternya yaitu orang tua kan ya. Orang tua. Jadi kalau kita lihat di luar banyak yang toksik, itu ya bisa jadi karena orang tuanya nggak hadir, bener nggak? Iya. Ya tadi bahwa preventif itu yang terbaik dari orang tuanya. Jadi makanya ketika anak itu belum punya imunitas, cara terbaik adalah batasi pergaulannya. Ya. Saya punya komitmen kalau memang sudah membaca nih lingkungan nggak baik, anak saya pastikan kalau main dia jangan keluar, ajak temannya ke rumah kita. Kita belikan anak-anak mainan yang banyak biar temannya datang. Kita lebih mudah mengontrol ketika kita anak-anak hadir di rumah kita. Tapi kalau anak kita sudah tahu lingkungannya tidak baik, dibiarkan main keluar, kita lelah. Kita membangun yang baik dirobohkan oleh lingkungan yang tidak baik, dan itu nanti melelahkan sekali. Makanya memang selalu preventif itu diutamakan daripada mengobati. Contohnya siapa ya? Kita sendiri waktu kita kecil gimana? Dijaga sama orang tua, tiba-tiba pas keluar wah udah mulai ngomong bahasa binatang dan lainnya. Sebenarnya udah Allah kasih apa ya, kayak peringatan gitu kan. Iya. Tapi kitanya sendiri yang kayak abai. Oke. Untuk yang udah terlanjur nih. Udah terlanjur anaknya yang toksik justru. Betul. Untuk lingkungannya. Anaknya suka ajak berantem lah, anaknya yang ngomong kasar lah. Iya. Itu sebagai orang tua harus gimana? Anaknya masukin pondok kah? Kamu nakal masukin pondok ya? Masih gitu dulu kan? Jadi pondok ini kayak apa sih itu? Kayak penjara. Kayak kumpulan orang-orang rusak itu ya? Orang rusak, auzubillah. Enggak ya. Jadi begini, ada contoh yang terbaik pastinya dari keluarga-keluarga di Quran ya. Ada Nabi Nuh alaihi salam yang anaknya Masya Allah malah jadi musuh bagi orang tuanya. Ya. Kita melihatnya bukan pada hasil akhir sebenarnya, tapi pada bagaimana kesungguhannya. Gagal secara hasil Nabi Nuh karena anaknya melawan bapaknya. Tapi ada contoh yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi istimewa ini. Namanya Luqman al-Hakim. Luqman ini anaknya bukan cuma nakal secara karakter, itu bahkan murtad. Seburuk-buruk perbuatan kan murtad itu. Tapi Masya Allah orang tuanya Luqman ini dengan penuh kelembutan, pendekatannya baik. Maka Luqman itu dianugerahi Al-Hakim. Kenapa? Dia punya hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu ilmu, satu, cara komunikasi yang benar. Makanya saya pernah menyampaikan kan, beda mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan. Beda. Jangan pernah menasihati anak laki-laki ketika perutnya lapar. Ya. Pulang sekolah kita dapat info dari sekolahan ini ya. Pak, tadi anak bapak gini. Dia baru sampai rumah siang-siang lapar, kita langsung merocos, dia akan makin apa? Marah. Melawan itu. Iya, setuju. Nah, makanya pentingnya hikmah itu tahu ilmu psikologi paling enggak ya. Terkait bagaimana anak ketika laki-laki bagaimana cara menasihati usia sekian, bagaimana bahkan sampai detail dalam Islam itu sentuhannya mana yang paling pas, apakah di pundak itu ketika sudah usia remaja pundak sebagai bentuk dukungan, ataukah tanda sayang berarti ubun-ubun ya, atau pelukan bagi anak kecil, itu semua itu ada fasenya. Nah, Luqman itu hebatnya dia komunikator yang handal kepada anaknya. Jadi bukan cuman kontennya yang nasihat itu. Semua orang bisa menasihati kamu gini. Tapi enggak semua orang cerdas memilih momentum. Nah, maka yang menyakitkan anak apa? Satu, membanding-bandingkan. Itu menyakitkan sekali bagi anak itu. Kamu loh. Adikmu tuh loh. Adikmu tuh loh, abangmu tuh loh. Enggak pernah nyusahin ayah kamu tuh, belum pernah bahagiakan ayah. Bikin susah aja, ayah nyesel ngelahirin kamu. Waduh, tambah parah itu ya. Jadi anak toksik yang terdekat itu adalah ketika orang tua membanding-bandingkan. Yang kedua selalu menyalahkan. Biang kerok, kamu nggak pernah benar, kamu salah terus. Nah, itu yang membunuh karakter anak-anak kita. Makanya kalau anak sudah ada indikator tadi buruk, maka yang terbaik pastinya adalah orang tua jangan menambah keburukan dengan kalimat negatif.
Nabi Yakub alaihissalam dengan penuh sabarnya dan berbuah manis kesabaran beliau, akhirnya anak-anaknya sadar dengan kesalahannya, mereka mohon maaf kepada ayahnya, dan ternyata berakhir dengan happy ending tadi, ketika kesabaran berbuah hal yang manis tadi itu. Tapi Nabi Yusuf udah keburu di penjara. Iya, sampai di penjara kan gitu. Oke. Untuk orang tua yang punya luka masa lalu. Luka masa lalu ya. Masa kecilnya mendapatkan kekerasan dari orang tua. Orang tua ya. Dapat ya pokoknya perlakuan yang nggak wajar lah dari orang tua. Dimaki bahkan dimasukin ke bak mandi, gitulah pokoknya lah. Sekarang nggak langsung membekas dan juga akhirnya nge-trigger ke anaknya juga. Iya. Nah itu cara ngobatinnya gimana? Cara? Ngobatinnya gimana? Ngobatinnya baik. Jadi betul ya bahwa ada istilah luka kepengasuhan. Ya luka kepengasuhan. Jadi kita dididik ala apa? VOC. VOC. Kemudian kita hari ini di era apa itu? Parenting ya. Jangan. Dikit-dikit apa namanya? Lembut lah begitu ya. Sementara kita didik dengan keras. Betul. Seseorang itu terpengaruhi dengan masa lalu. Pola itu pasti akan terbawa. Ya. Pertanyaannya, apakah pola ketegasan itu selalu buruk? Tidak. Tidak ketika tepat pada fasenya. Oke. Nah, makanya jangan salah juga, pendidikan VOC itu mendidik anak jadi tanggung jawab, disiplin. Ya. Tapi tentu ketika sudah fasenya, maka anak-anak itu ada yang perlu ditegasi kapan. Bahkan dalam Islam itu anak boleh dipukul ketika kesalahannya setara dengan tidak sholat. Jadi Nabi itu ketat banget itu. Perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun, pukul di usia 10 tahun. Pasti itu tidak mungkin akan melahirkan trauma, karena Nabi sendiri yang mengatakan. Intinya bahwa Muslim harus percaya yang keluar dari lisan Nabi itu adalah wahyu. Nah, kenapa terjadi luka pengasuhan? Karena nggak pandai mengobati setelah kita ketegasannya tadi. Ya. Maka kita harus sering kan minta maaf pada anak di malam hari. Ya. Maaf tadi ya nak, ayah emosi, ayah marah. Ayah tuh sayang sebenarnya, tapi ayah tadi kelewatan itu. Ya. Penting itu agar anak-anak tahu bahwa kalau kita salah, ya akui bahwa kita salah. Karena potensi masa lalu pendidikan itu berbekas, dan seringnya pembulian itu dulunya adalah korban. Pembuli itu dulu korban bulian. Dia melampiaskan kepada orang lain yang lebih lemah. Nah, ketika kita dulu nggak berani ngelawan sama ayah kita ke siapa? Teman-teman yang lebih lemah. Lebih lemah. Kadang malah ke anak kita. Nah, bagaimana? Nah, ini pentingnya belajar untuk berubah. Tidak gampang memang merubah sesuatu yang sudah mendasar. Tadi karakter tadi kan, ayah yang kasar itu sering sekali melahirkan anak-anak yang kasar. Dan itu tidak gampang, memang ini fungsi pentingnya suami istri. Satu menjadi remnya, satu menjadi apa itu? Gasnya ya. Jadi ketegasan itu kadang cenderung keras, itu harus berbalas dengan kelembutan dari pasangan kita. Jadi secara nggak langsung Ustadz kasih kesimpulan bahwa dalam mendidik itu harus saling dukung. Kalau yang satu lagi didik dengan marah, satu lagi ngasih pelukan gitu ya. Iya betul, jadi harus seimbang. Bahkan Islam itu kan basyiron wa nadhiron semangatnya ya, memberikan motivasi dan ancaman, ketegasan, kadang hukuman. Nah, hebatnya Islam itu ada fase kapan menghukum, ada fase kapan memuji. Maka jangan memuji kalau nggak ada prestasi, dan jangan menghukum kalau nggak ada kesalahan, karena itu menimbulkan luka. Orang nggak punya prestasi dipuji, nanti dia ketika dimotivasi sudah nggak mempan. Ngapain wong saya nggak melakukan kebaikan aja udah dapat yang saya inginkan begitu. Dia nggak ada fight untuk memperjuangkan sesuatu. Dan ketika anak nggak salah dihukum, itu sangat menyakitkan. Salah saya apa kok hukum seperti ini? Apalagi viral dikasih -5 poinnya ya. Tidak cermat dong. Oke. Silakan untuk teman-teman di sini yang mau tanya, boleh angkat tangan ya, silakan. Atau yang lagi nyimak live
di TikToknya podcast kita, silakan yang mau tanya, silakan seputar mungkin anak atau parenting atau mungkin mau sharing juga boleh. Ini yang lagi viral akhir-akhir ini memang anak itu, Bapak silakan. Ada tanya? Oke, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Wibowo Ustadz. Saya sudah menjadi guru. Mau saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara mendidik anak sekarang menjadi lebih baik itu caranya seperti apa? Cara mendidik anak. Ya caranya. Yang kedua, anak sekarang tuh kalau tidak kalau berbuat baik itu pasti suka. Kalau berbuat tidak baik mesti hawanya pengennya marah itu. Itu bagaimana cara menyikapinya itu seperti apa? Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendidik anak yang baik ya, yang pertama ya. Jadi dalam Islam itu ada buku bagus bagi guru, kalau panjenengan guru ya, boleh dibaca buku judulnya Rasul Al-Mu'allim wa Asalibu fi Ta'lim. Kalau sudah pernah baca, terjemahnya Rasul Sang Guru, itu karangan Syekh Dr. Abdul Fattah Abu Gudah, pakar pendidikan. Di buku itu ditulis ada 44 metode Nabi dalam mendidik. Jadi Rasulullah sudah teruji ya, guru terbaik dan multi muridnya ini, multi ras ya. Ada dari latar belakang usia, ada anak kecil, ada remaja, ada dewasa, ada orang tua, Nabi bisa semua interaksi dengan berbagai golongan ini. Judulnya bagus. Jadi sekian banyak metode itu, yang paling efektif adalah keteladanan. Ya. Jadi apalagi anak-anak ya, yang paling efektif adalah keteladanan. Makanya ulama dulu begini, misalnya ini bicara tentang efektivitas keteladanan ya. Imam Ahmad bin Hambal itu beliau cerita, yang cerita murid-muridnya. Kami muridnya Imam Ahmad itu yang hadir di majelis taklim beliau kurang lebih 5.000. 4.500 itu sudah ngerti yang disampaikan oleh Imam Ahmad, tapi tetap hadir. Yang benar-benar belum tahu hanya 500. Terus yang 4.500 kenapa tetap hadir? Ternyata mereka belajar adab kepada gurunya. Makanya mereka mengatakan kami belajar ilmu 20 tahun, tapi kami belajar adab 30 tahun. Artinya apa? Ketika 20 tahun setelah ngaji itu sudah ngerti semua ilmunya, tapi tetap hadir di pengajian itu. Kenapa? Belajar adab kepada gurunya. Nah, inilah hakikat metode terbaik, paling efektif adalah keteladanan. Dan Nabi selalu memberikan contoh untuk hal apapun. Contoh, ada anak kecil makan bersama Nabi. Apa yang disukai anak kecil? Tentu yang warnanya mungkin merah, ya menarik itu ya. Diambil yang paling jauh ini, diambil paling jauh dan ngambilnya dengan tangan kirinya. Nabi melihat begitu, tidak dibiarkan, langsung ditepis tangannya. Nabi mengatakan, khud ma fiyalika, ambillah yang terdekat darimu. Ambil dengan tangan kananmu, makanlah, ucapkan bismillah. Itu yang terngiang-ngiang dalam benak sahabat Anas bin Malik ketika kecil bersama Nabi. Jadi Nabi selalu memberi contoh yang baik, dan itu keteladanan itu mahal. Makanya kalau istilah wong Jawa, guru digugu dan ditiru. Ya. Jadi kunci menitipkan pendidikan anak, lihat gurunya. Ini tantangan, saya juga guru kan, bagaimana tantangan menjadi guru yang baik. Karena begitulah ya, bahwa elemen pendidikan itu kan ada 3 setahu saya ya. Ada input, berarti murid kita ini ya, ada proses. Bagaimana proses itu nanti berarti kan ada guru, ada kurikulum, ada visi misi. Ini semua kan yang akan mengolah, ada outputnya. Dari SDM,
guru, kemudian kurikulum, kemudian metodologi, mana yang paling penting? Yang paling penting adalah SDM. Kurikulum sederhana, gurunya istimewa, anak istimewa. Kurikulum yang keren sekaligus ya, sekalipun ya, tapi SDM-nya tidak baik, hanya akan menjadi tumpukan teori-teori itu. Nah, itu pertama ya, kalau saya baca di buku-bukunya para ulama, cara paling efektif mendidik anak adalah keteladanan. Ya, baru nanti yang kedua ada di sana doa-doa terbaik dari gurunya. Jadi pastikan saya selalu mengajarkan kepada guru-guru di tempat kami, kalau ada murid yang spesial sebut namanya. Ya, jangan lupa doakan agar Allah melembutkan hatinya. Sebagian pernah ini ikut pengajian ya seorang kiai ya, ketika itu ada yang bertanya ya bagaimana agar anak itu mudah dinasehati. Ada anak-anak yang hatinya keras ya, bantah gitu. Beliau menggunakan dalil walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama yang indah, maka pakailah nama itu dalam berdoa. Mintalah kepada Allah yang maha lembut untuk melembutkan hati anak-anak kita. Maka sebut ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, lembutkan hati anak saya, murid saya. Doa pasti yang diijabah adalah termasuk doa bidhohril ghaib. Kita mendoakan anak didik kita ketika sedang tidak di depan kita, dari rumah kita, setelah sholat kita, itu ternyata yang sangat efektif ya. Tentu nanti bisa dibuka, ada 44 metode Nabi dalam mendidik. Itu yang pertama nih, keteladanan nomor 1, berikutnya doa. Tidak kalah penting kesabaran. Namanya anak itu fluktuatif, saya yakin. Ada anak di semester ini mungkin biang kerok ya, maaf ya. Semester depannya mungkin dia prestasi itu, paling keren ya. Ada yang sekarang baik, besok tidak baik. Anak itu memang begitu. Itu fase. Orang tua harus sadar, guru harus sadar. Anak itu masih labil ini. Ya. Yang pertama. Yang kedua tadi bagaimana tadi? Pertanyaannya? Anaknya emosional gitu. Oke. Cara menyikapinya anak yang emosional. Emosional ya. Ledak-ledak itu kan. Baik ya. Jadi kembali tadi ya, emosional itu ada faktor 2. Ya, tadi kalau Nabi mengatakan tabi'i, itu genetik bisa jadi. Dan ini tentu sesuatu yang kalau sudah genetik itu apakah bisa dirubah? Sangat bisa. Maka Nabi mengatakan kasbi. Kasbi itu berarti hasil pendidikan. Ada di tempat kami dibiasakan ada checklist anak ya. Ada yang anak mungkin emosional. Ya, PR-nya apa? Menahan marah. Nah, anak yang cenderung emosional itu bisa jadi memang kebiasaannya satu, dia sering dimarahi. Sebenarnya anak ketika dimarahi dia sedang belajar apa? Jadi pemarah. Itu kan konsekuensinya begitu gitu. Yeah. Nah, kemudian setelah ketemu, maka pemicunya apa ini? Nah, ada anak itu yang pemicunya mungkin tadi nggak suka privasinya diganggu sehingga dia mudah emosi. Maka yang paling penting adalah anak harus disadarkan ya bahwa ketika bergaul dengan banyak orang itu nggak bisa harus mengikuti apa yang ingin kamu inginkan. Itu anak harus diberitahu memang. Dan sifat pemarah itu Nabi sudah pernah nasihati, la taqdab walakal jannah. Jadi emosi itu bisa ketika dia sedang berdiri, kata Nabi, duduk, kamu akan berkurang emosinya. Ketika dia duduk masih emosi, suruh berbaring. Ketika berbaring masih emosi, segera ambil air wudhu, karena setan itu tercipta dari api dan amarah itu datangnya dari mana? Setan dari api padamnya dengan air. Nah, ada modulnya maksudnya gitu ya, SOP-nya Nabi kalau ada pemarah itu selain dinasihati, ya triknya tadi, kalau sedang duduk marah berbaring, kalau sedang berdiri marah suruh duduk dan begitu seterusnya. Ya. Tidak kalah penting sebenarnya tadi mendoakan.
Saya diberitahu pas itu kiai juga itu suruh bacakan surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Apakah bermakna? Iya, Al-Qur'anu syifa. Apa syifa? Obat. Nah, insya Allah akan membuat hatinya lapang, tidak emosional. Begitu? Masya Allah. Ada lagi mau tanya, silakan yang ada di sini. Oke, Ustaz. Mungkin menutup, Ustaz. Nasihat untuk yang mohon maaf nih, tinggal di tetangga yang toksik, yang anak-anaknya ngomongnya kasar, ya, nauzubillah min dalik lah, itu Tinggal gimana nih? di kampung yang Tetangganya tuh anak-anaknya ngomongnya kasar dan anaknya juga mau nggak mau harus ada di situ gitu loh. Itu gimana? Apakah mendoakan semuanya di situ? Karena udah capek marah-marahin, Tat. ya. Pertama, lihat fasenya. Kalau fase anak belum mumayyiz itu belum 7 tahun. Ya. Dia nggak bisa membedakan mana baik mana buruk. Makanya dalam Islam itu kapan anak boleh kita suruh transaksi belanja ke warung tetangga, itu ulama memberikan syarat 7 tahun baru boleh. Ya, di bawah itu nggak boleh. Sebenarnya makanya sekolah TK itu baiknya nggak buat kantin karena itu nggak ini secara hukum nggak sah itu sebenarnya. Nggak sah jual belinya ya. Jual belinya. Nah, kalau anak di bawah usia 7 tahun, langkah yang paling bagus adalah jangan diberi ruang. Oke. Untuk ketemu tadi. Kalaupun mau menghadirkan, kita hadir di situ. Dan main, kita dampingi. Beritahu. Ya, beritahu kepada yang ngomong kasar tadi, termasuk ada anak-anak kita. Adik jangan ditiru ya, itu ngomongnya jelek, buruk. Kalau anak sudah tahu, sudah mumayyiz 7 tahun, lebih mudah memberitahu. Tapi kalau belum, prinsip dalam Islam itu seperti tunas, kalau dibiarkan dia akan mati. Investasi terbaik bagi kita. Lelahnya kita mendidik akan menjadi harapan terbaik di kala tua kita. Tidak ada istilah sia-sia. In asantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kamu sedang menabung kebaikan untukmu. Wa in asatum falaha. Demikian pula kamu berbuat buruk, kamu sedang menanam keburukan untukmu. Kamu pasti akan memanennya. Kita tutup dengan doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita anak-anak yang menyejukkan mata, anak-anak yang membanggakan orang tuanya, menjadi penyambung amal soleh kebaikannya dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim.